Sudah berapa lama sakitnya ini? Yang di lidah sama di perut sudah 5 tahun. Di lidah sama di perut. Sudah 5 tahun, operasi 2 tahun sehat. Terus ada penyakit di sini, yang ini 3 tahun. Terus yang di anus ini 2 tahun. Ada kemaluan Di kemaluan juga. Ya Allah, hamba memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Amit ya Bu. Tidak apa-apa, sering sakit tinggal di sini. Dah, tidak apa-apa Ibu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya, intinya kita berdoa kepada Allah supaya lekas sembuh, karena ini beliau ini komplikasi loh. Ini di kaki iya, di bagian alat kelamin iya, di pinggangnya iya, komplikasi bermacam-macam, dan nggak bim salah bim langsung sembuh. Semuanya butuh proses, semuanya butuh proses. Yang penting sabar, ya. Assalamualaikum. Dari mana ini Pak aslinya? Yang pundi? Nama beliau siapa ini? Sima. Rumahnya di mana? Di Bojonegoro. Oh, perbatasan Nganjuk. Pajeng Gondang Bu. Copot aja. Desa Pajeng, Kecamatan Gondang. Kabupaten Bojonegoro. Iya. Sudah berapa lama sakitnya ini? Yang di lidah sama di perut sudah 5 tahun. Di lidah sama di perut. Sudah 5 tahun, operasi 2 tahun sehat. Terus ada penyakit di sini, yang ini 3 tahun. Terus yang di anus ini 2 tahun. Ada kemaluan Di kemaluan juga. Kalau kata dokter apa itu Sam? Yang di sini katanya kanker serviks, tapi di lab nggak keluar kanker, kadang supportif gitu katanya. Kalau ini? Ini eksim gitu, yang ini namanya berkorektor. Iya. Sebenarnya penyakit antara penyakit tohir maupun penyakit batin itu semuanya satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Wah, ini penyakit medis, ini penyakit non medis, tidak, semuanya sama. Seseorang yang terkena penyakit stroke
awal-awalnya pasti mudah marah, gampang bingung dan lain sebagainya, akhirnya stroke. Orang yang sering sekali terbebani masalah, ini sakit jantung. Intinya setiap penyakit medis itu ya pasti ada hubungannya dengan non medis. Tapi yang menjadi kuncinya ialah Al-Quran itu adalah syifa, itu adalah obat. Jadi berobat yang paling bagus itu dengan menggunakan Al-Quran. Kuncinya dengan sholawat, dan apoteknya itu adalah Al-Quran. Jadi yang menjadi prinsip saya, yang pertama adalah sholawat sebagai kuncinya, dan obatnya itu Al-Quran. Jadi yang penting ya kita doakan. Penyakit seperti ini sebenarnya gangguan sihir yang diakibatkan dari tanah. Jadi dari tanah. Jadi obatnya juga yang dari tanah, yaitu kunir. Saya minta parutan sama kunir, bawa sini parut. Ibu sedang puasa atau tidak? Nanti saya parutkan kunir. Terus setelah itu nanti saya bacakan sholawat 17 kali tahan nafas, dan lalu saya bacakan surat Al-Ikhlas. Nanti baca dengan minum ya. Intinya saya akan memesrakan Nur Muhammad yang ada pada kunir untuk saya mesrakan dengan panjenengan. Karena sebenarnya kunir ini adalah tanaman semula jadi, Pak, atau sering disebut juga sebagai tanaman obat. Jadi bisa mengobati berbagai macam penyakit. Yang terpenting dimesrakan dulu Nur Muhammadnya, atau bahasa Jawanya itu dikawinkan. Gak usah ini, dikawinkan. Dikawinkan kunir dengan panjenengan. Amalan ini juga saya dapatkan ketika beriadah itu, ketika kunir itu menyampaikan kalau bisa untuk berbagai macam obat, asalkan ditebus maharnya itu dengan surat yang terdapat di alam malakut, yaitu surat Al-Ikhlas. Nah seperti ini gangguannya dari tanah, maka obatnya dari tanah. Biasanya ada yang menggunakan tanah kuburan, ada yang menggunakan media tulang, ada juga yang menggunakan media rambut, racun dan lain sebagainya. Nah ini karena medianya sudah diinjak, dari masuknya dari kaki, akhirnya ke seluruh tubuh. Kan nanti insya Allah akan saya hilangkan dulu yang menempel di sini. Dan saya harap sih panjenengan tetap kontrol ke sini. Untuk penginapan ini biasanya. Iya. Penginapan ini. Insya Allah kalau setunggal minggu terpergi sak keringnya nih Yang penting kontrol. Di sebelah sini. keteng tapi bukan Iya. Dan sebelah mana, Bu? Ada Iya. pelatahan. Oh iya. Iya, tempat tetangga. Iya. Oke, insya Allah nanti kalau padepokan sana sudah jadi bisa nginap di padepokan sana habis lebaran, tapi sekarang belum jadi. Ini doanya jenengan lah. Ini menjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saudaraku ini ya Allah. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dipinggang ini juga kaki. Saya sering menyampaikan di tausiah saya bahwa penyakit nama itu ada pertama karena air, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga itu karena orang. Kalau air itu bagian muka, air itu penyakit yang kadang-kadang terjadi tidak menyatakan apa, dan yang terjadi kita dalam muka. Yang kedua penyakit karena ketempelan, bagian ketempelan, bagian orang. Yang ketiga itu karena kita sakit kan. Dan kalau sihir itu ada ikat-ikatan. Jadi itu yang nempel nekat saja. Jadi di pinggangnya ini saya hilangkan juga di pinggang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Allahumma shalli ala tangannya sini Bu. Ikuti saya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, Datullah, Sifatullah, Wujudullah, 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilang-hilang sekakersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mari-mari sekakersane Gusti Allah. Mergo kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah. Bapak berdiri. Didorong maju ini. Belakangnya. Sudah Bapak di situ aja. Lihat di belakangnya. Agak maju sedikit. Sini deket sini. Di pinggangnya sering sakit ya Bu? Amit nggih. Pegang dulu Pak.
Amit ya Bu. Tidak apa-apa, sering sakit tinggal di sini. Dah, tidak apa-apa Ibu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulatnya ini. Coba sampean pegang, rasanya gimana? Dirasakan coba. Panas nggak? Hangat ya. Ke sini. Nanti di rumah juga dilakukan seperti ini ya. Sambil baca sholawat, Allahumma sholli wa sallim gitu. Ambilkan sendok sayang. Nanti di rumah gelas kecil. Nah, separuh ini, separuh kunir ini cukup, mungkin sekitar seginilah. Terus setelah dapat kunirnya kayak gini, coba maju sini sayang. Lalu diambil kunirnya, dibacakan dulu sholawat 17 kali, tahan nafas. Terus setelah itu airnya ini jangan dicampur dengan air apapun ya Bu ya, diperes, diambil airnya itu, jangan dicampur dengan air apapun, tapi di ini aja, cukup air yang ada di dalam kunir ini aja. Jangan dicampur pakai air apapun, cukup air yang ada di dalam kunir ini aja. Setelah dapat airnya, bacakan dulu sholawat 17 kali, tahan nafas. Terus surat Al-Ikhlas 7 kali. Campur madu. Diminum. Nanti di rumah juga dilakukan seperti itu ya. Dilakukan minimal subuh sama maghrib ya. Iya, dilakukan terus. Insya Allah nanti kalau udah puasa sahur nanti buka. Iya. Iya. Oke, kalau lagi sakit gini ya nggak apa-apa, nanti bisa diganti fidyah. Yang penting Ibu, setelah saya buang kotorannya, saya juga nyuwun ke Ibu, saya minta ke jenengan setelah saya bersihkan kotoran yang ada di dalam diri Ibu, saya minta juga jenengan untuk menjaga kebersihan yang ada di dalam kolbu atau di dalam hati panjenengan. Saya
Saya minta untuk jangan gampang marah, jangan gampang sedih, jangan gampang was-was. Karena ketiga hal ini adalah jalan masuknya setan ke dalam diri kita. Sebenarnya sihir itu nggak akan bisa masuk ke dalam diri kita asalkan diri kita itu tidak ada jalan masuknya jin. Jalan masuknya itu yang pertama al-ghadab, yaitu marah. Yang kedua yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, was-was. Dan yang ketiga sedih. Maka jangan gampang sedih, jangan gampang was-was, dan jangan gampang marah. Insya Allah jin nggak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Jadi setelah saya bersihkan kotorannya, ibu juga harus selalu menjaga kebersihan hatinya, nggih. Dan saya minta untuk kontrol sini 7 kali, dan itu dilakukan semuanya gratis ya, kontrolnya ya. Dan kasih kartu kontrol untuk beliau. Paham nggih? Tinggal kontrolnya saja. Nanti juga diterapi setiap hari sama santri ya. Ya, intinya kita berdoa pada Allah supaya lekas sembuh, karena ini beliau ini komplikasi loh. Ini di kaki iya, di bagian alat kelamin iya, di pinggangnya iya, di komplikasi bermacam-macam. Dan nggak bim salah bim langsung sembuh, semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses, yang penting sabar, nggih. Muka lekas sembuh, Bu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih. Barakallah. Sampeyan dalamnya pundi, Pak? Bojonegoro nggih. Niku mpun dangu, Pak, Bu, yang ini sakitnya ini. Oh, niku awalnya pripun, Pak, awal ini, Pak? Penyakitnya kados penting-penting ngoten. Oh, dulunya gitu nggih. Penting-penting sak gimana? Sak gini ya. Oh, itu. Ini tali itu. Oh, dulu seperti itu ya. Iya. Terus Keras itu. oh, dulunya sakitnya, Pak? Dulunya itu waktu itu awalnya di mana itu? Awalnya kan juga itu tuh. Awalnya kayak cacar. Oh. Cacar. Saya bakar gitu terus lebar gitu. Oh, gitu nggih. Katanya dokter buat eksim. Nggih, nggih, Sudah nggih. kesana kemari ternyata nggak ada hasilnya. Ini ada saudara yang di Papua, saya suruh datang ke sini. Berarti udah berapa bulan Apanya? Ibu ini sakitnya, Bu ini? Tahunan. Sudah tahunan. Ada yang di dalam perut tuh hampir 5 tahun, yang di kaki ini 3 tahun, terus yang di dalam ini 2 tahun. Lama gitu ya. Iya. Berarti wis ndak tiga barang sih nggak bisa nyenyak ya, rasa. Iya. Bet di rumah itu jangan sakit terus ya selama 5 tahun ya. Iya sakit terus kumat kambuh. Tapi di labnya di dokter nggak anu. Dokter katanya kanker serviks, tapi ternyata di lab tuh keluarnya radang sportif. Gitu ya. Iya. Semoga Pak Aring sehat terus Pak nggih. Iya, amin. Amin. Assalamualaikum Bu.